sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir tegas benahi sepak bola Indonesia, minta PT LIB bikin jadwal Liga 1 hingga 2027 disesuaikan yang benar dengan agenda Timnas, PSSI, dan BTN harus dilibatkan. Pengakuan Ragnar Oratmangoen soal antusiasme fan Timnas Indonesia, mereka sangat gila fanatiknya. Tambah edan otaknya orang satu ini, 3 pemain yang direkomendasikan Muhammad Tahir ke Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Nomor 1 usianya malah 43 tahun. Cerita perjuangan berat Hernando Ari tahan rasa sakit saat Timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 di Stadion Maidin hingga tidak bisa tendang bola. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Ole Romani. Erick Thohir tegas benahi sepak bola Indonesia, minta PT LIB bikin jadwal Liga 1 hingga 2027 disesuaikan yang benar dengan agenda Timnas, PSSI, dan BTN harus dilibatkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta PT Liga Indonesia baru LIB untuk membuat kalender Liga 1 hingga tahun 2027. Hal ini disampaikan Erick Thohir saat menjalani rapat Exco PSSI pada Rabu (3 April 2024). Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir meminta PT LIB membuat kalender kompetisi Liga 1 hingga tahun 2027. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap PT LIB mengikut sertakan PSSI dan Badan Tim Nasional dalam pembuatan jadwal. Langkah ini bertujuan agar tak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang diketahui, kerap kali terjadi masalah saat Timnas Indonesia tampil di luar agenda FIFA, seperti contohnya Piala AFF. Tak sedikit klub yang menolak mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia karena sedang berjuang di Liga. Saya mau minta Pak Ferry (Direktur Utama PT LIB) mesti bikin kalender (kompetisi Liga sampai 2027. Saya ingin ada rembuk antara Liga, PSSI, dan tentu BTN. Pengakuan Ragnar Oratmangoen soal antusiasme fan Timnas Indonesia, mereka sangat gila fanatiknya. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ceritakan sambutan fan kepadanya yang lebih meriah daripada yang diterimanya di Belanda. Dalam wawancara dengan Limburger, Ragnar Oratmangoen mengaku fan Timnas Indonesia lebih hidup dari Belanda. Ragnar Oratmangoen mengalami babak baru usai resmi berseragam Timnas Indonesia. Situasinya berubah sangat cepat untuknya meski dia masih pemain baru di tim Merah Putih. Semua berjalan dengan sangat cepat, ujar Ragnar Oratmangoen. Meskipun saya masih seorang pemain baru, lanjutnya. Usai resmi menjadi pemain Timnas Indonesia, follower akun Instagram Ragnar Oratmangoen meningkat cepat. Saat ini, akunnya sudah diikuti oleh 687.000 follower. Hal ini membuat suasana fan Indonesia lebih hidup, terutama di media sosial. Suasana ini tidak pernah dirasakannya saat bermain di Belanda. Di Belanda, dia tidak merasakan kegilaan seperti di Indonesia. Rekan-rekan setim saya memiliki lebih dari 1 juta pengikut, ujar Oratmangoen. Di sana sangat hidup, terutama di media sosial.
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Tambah edan otaknya orang satu ini, 3 pemain yang direkomendasikan Muhammad Tahir ke Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 usianya malah 43 tahun. Nama Muhammad Tahir sedang menjadi sorotan karena ucapannya yang menyamakan kualitas pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Apa yang disampaikan ex-gelandang PSBS Biak itu dinilai banyak orang sebagai lelucon. Selain itu, ia juga menyarankan kepada Shin Tae-yong untuk memanggil 3 pemain ini ke timnas Indonesia. Siapa saja? Berikut 3 pemain yang direkomendasikan Muhammad Tahir ke Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. 3. Ruben Sanadi. Ruben Sanadi yang kini berusia 37 tahun, dinilai Muhammad Tahir masih layak mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Tahir menilai Ruben Sanadi yang baru saja membantu PSBS Biak promosi ke Liga 1 ini masih mampu bersaing dengan Pratama Arhan maupun Sanyine Patinama. 2. Boaz Solosa. Muhammad Tahir menilai tak ada sosok pemimpin di skuad timnas Indonesia saat ini. Karena itu ia menyarankan Shin Tae-yong untuk memanggil Boaz Solosa yang menginjak usia 38 tahun. Di timnas itu harus ada leader yang ditakuti. Ada kakak Boaz Solosa. Ia sangat ditakuti oleh negara-negara di Asia, tegas Tahir. 1. Beto Gonçalves. Beto Gonçalves saat ini memang telah berusia 43 tahun. Namun Tahir menilai Beto yang mencetak 10 gol bersama PSBS Biak di Liga 2 2023 hingga 2024 masih layak membela lini depan skuad Garuda. Cerita perjuangan berat Hernando Ari tahan rasa sakit saat timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 di Stadion Maidin hingga tidak bisa tendang bola. Ya, Hernando mendapat panggilan mendadak saat timnas Indonesia lumat Vietnam 3-0 di Stadion Maidin. Pemanggilan yang mendadak ini terjadi karena sebelumnya Hernando tidak masuk daftar skuad saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Kamis 21 Maret 2024. Kabar pemanggilan Hernando sendiri cukup mengejutkan. Pasalnya, kiper berusia 22 tahun itu sebenarnya masih dalam proses pemulihan cedera bahu kanan. Akan tetapi, Hernando dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter saat timnas Indonesia pesta 3 gol ke gawang Vietnam. Usut punya usut, Hernando masih merasa kesakitan saat harus tampil di laga tersebut, bahkan akhir-akhir babak tidak bisa nendang sempurna. Akan tetapi dia melawan rasa sakitnya itu demi skuad Garuda. Masih ada dalam kurung sakit. Cuma mau gimana lagi, ini Indonesia, bawa nama Indonesia kan, ungkap Hernando. Biasa itu mendadak-mendadak. Kemarin saja juga mendadak kok. Mau gimana pun, kalau panggilan timnas paling utama. Jadi bagaimanapun, saya siap. Untungnya kondisi saya juga sudah hampir 90% bagus. Jadi siap-siap saja, tutur kiper Persebaya tersebut. Akhirnya yang ditunggu-tunggu PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Ole Romani. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya.
Dari kabar yang beredar di media sosial, dua nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Romani. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Romani pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir agar prosesnya berjalan lancar.